Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, masih berjumpa lagi dengan saya Andi Sabto. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya ya. Terus semangat dalam belajar matematika ya. Jangan lupa di masa pandemi ini selalu jaga kesehatan dengan cara pakai masker, kemudian jaga jarak dan sering-sering cuci tangan ya, supaya kita semua terhindar dari berbagai penyakit dan juga tetap semangat dalam mengikuti pelajaran matematika. Nah, anak-anak, video ini adalah video part yang ketiga dari materi teorema Pythagoras. Nah, untuk kali ini yang akan kita pelajari yakni siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan teorema Pythagoras. Nah, langsung saja kita simak bersama video berikut. Penggunaan teorema Pythagoras dalam kehidupan nyata ya. Jadi penerapannya materi Pythagoras ini dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan nyata banyak masalah yang dapat diselesaikan dengan teorema Pythagoras. Nah, untuk mempermudah menyelesaikan masalah nyata dapat dilakukan dengan bantuan gambar atau sketsa. Jadi dari permasalahan tersebut nanti kalian sketsa atau kalian gambar dulu supaya kalian mengetahui bagian sisi mana yang harus kalian cari nilainya. Oke, untuk mempermudah kita masuk ke contoh yang pertama. Sebuah tangga bambu yang panjangnya 5 meter disandarkan pada dinding. Nah, ujung atas tangga bambu tersebut menyentuh dinding yang berjarak 3 meter dari tanah. Berapakah jarak antara ujung bawah tangga bambu dengan bagian bawah dinding tersebut? Nah, kita selesaikan. Langkah yang pertama, kalian gambar sketsanya dulu. Nah, ini adalah tangga ya, kita sandarkan pada dinding. Nah, tadi berapa panjangnya tangga? Yakni 5 meter. Kemudian ujung atas tangga bambu, nah ini ujung atasnya tangga ya, menyentuh dinding yang berjarak 3 meter dari tanah. Berarti dindingnya ini 3 meter. Berapa jarak antara ujung bawah tangga bambu? Ujung bawah tangga, berarti kan ini ujungnya, ujung bawahnya ya. Jaraknya sampai ke dinding. Nah, ditanyakan ujung bawah tangga dengan bagian dinding. Berarti yang dicari yang ini, kita misalkan X ya. Oke, bagaimana mencari nilai X? Nah, ini kan merupakan bentuk segitiga siku-siku ya, dengan mencari panjang sisi yang X, berarti menggunakan rumus apa? Ya, berarti yang miring yang dikurangi ya. Berarti X sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat. Jadi X sama dengan akar 25 dikurangi 9, yakni X sama dengan akar 16. Akar 16 adalah 4. Jadi jarak antara ujung bawah tangga bambu dengan bagian bawah dinding adalah 4 meter. Ternyata mudah ya kalau bisa membuat gambarnya. Oke, kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 130 meter. Jarak anak yang berdiri di atas tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 50 meter. Jika tinggi anak 1,5 meter, hitunglah tinggi layang-layang dari tanah. Nah, kita selesaikan. Di sini kita buat dulu gambarnya atau sketsanya ya. Ini adalah layang-layang ya, ini benangnya ditarik oleh seorang anak. Tadi panjang benangnya adalah 130, kita tulis ya. Kemudian
Jarak anak yang berdiri di atas tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang. Titik yang tepat berada di layang-layang berarti kan ini titiknya ya. Titik di bawah layang-layang ini. Jaraknya dengan anak yang berdiri itu adalah 50 meter. Jika tinggi anak 1,5 meter, nah ini kan tinggi anaknya ya. Nah, di sini yakni 1,5 meter, hitunglah tinggi layang-layang dari tanah. Berarti layang-layang ini sampai ke tanah ini. Maka kita mencari tinggi layang-layang sampai ke ini, kepalanya si anak itu ya. Oke, kita misalkan X. Untuk mencari nilai X berarti kan dia bukan sisi miring ya. Berarti akar dari 130 kuadrat dikurangi 50 kuadrat. X sama dengan ya 13 itu kan 169. 5 itu 25. Ya. Berarti X sama dengan 14400. 144 itu berapa? 12. Berarti 120. Oh, berarti X-nya di sini 120. Nah, karena pertanyaannya adalah tinggi layang-layang dari tanah, berarti layang-layang sampai tanah. Jadi, tinggi layang-layang dari tanah adalah 120 ini ditambah 1,5 meter. Sehingga 121,5 meter. Paham ya? Itu adalah dua contoh untuk permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan materi teorema Pitagoras. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, silakan kerjakan soal latihan berikut. Soal nomor 1, sebuah kapal berlayar sejauh 120 km ke selatan, kemudian 150 meter ke timur, dan kemudian 200 km ke utara. Hitunglah jarak kapal sekarang dari tempat semula. Kalian gambar, ingat kalau menggambar arah utara itu patokannya ke atas ya. Kemudian yang kedua, sebidang sawah berbentuk persegi panjang. Nah, gambar dulu persegi panjang dengan ukuran 40 x 30. Sepanjang diagonalnya dibuat parit diagonal ya, tinggal ditarik miring ya, diagonal dengan biaya 20 per meter. Hitunglah biaya pembuatan parit. Jadi silakan dicari dulu panjang diagonalnya ya yang ditarik miring. Kemudian nanti hasilnya tinggal dikali 20.000. Kemudian yang ketiga, dua buah tiang berdampingan berjarak 24 meter. Berarti ada dua tiang yang sejajar, kalian gambar. Jika tinggi tiang masing-masing 22 meter dan 12 meter, ya berarti satunya tinggi, satunya agak tinggi, ya berarti lebih tinggi yang 22. Hitunglah panjang kawat penghubung antara ujung tiang tersebut. Ya, dari ujung yang satu ditarik ke ujung yang kedua. Oke. Silakan dicoba. Nah, itu tadi materi mengenai teorema Pitagoras. Bagaimana? Sudah paham kan? Kalau belum, jangan malu-malu untuk bertanya, ya. Tapi sebelumnya jangan lupa bantu untuk subscribe supaya saya lebih semangat dalam membuat video untuk materi selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.